Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya bersama klien saya, Kang Wildan dari Karawaci ya Kang ya? Iya. Asli dari mana? Asli campuran sih. Campuran orang tua mana? Orang tua, ibu dari Medan, bapak dari Bogor. Oh berarti ada darah Batak ya? Iya. Nah ini, Bang Wildan kalau tinggal di Karawaci, tapi orang tuanya yang satu dari Medan, yang satu dari mana? Bogor. Jadi campuran Medan Sunda. Gitu. Lahir di Jakarta. Lahir Gede Tangerang. Tangerang. Bang Wildan ini kemarin menderita apa Bang? Mengalami gangguan apa Bang? Psikosomatis? Ya gitu. Awalnya aslam. Oh asam lambung. Asam. Itu sudah lama menderita itu? Awal puasa. Awal puasa kemarin ya? Awal puasa kemarin. Berarti total mengalami ada Masuk ke 5 bulan. 5 bulan ya? Masuk 5 bulan. 5 bulan. Itu selama 5 bulan itu pasti berbagai pengalaman sudah Kang Wildan rasakan. Banyak. Yang paling berkesan apa Kang Wildan? Yang paling berkesan sekali. Paling berkesan itu rasa-rasanya banyak. Nano-nano. Gado-gado, iya kan? Gado-gado di rumah salah, di luar salah, kita yang serba salah, gitu. Takut ya? Takut. Biasanya ketakutannya apa saja Kang Wildan? Ketakutannya kalau lagi naik motor sih. Oh naik motor Iya, takut. naik motor. Pernah serangan panik saat naik motor? Pernah. Jadi pulang kerja itu kan pada maghrib. Pada maghrib, jadi pas lagi di jalan tiba-tiba dia itu naik ke sini. Kan saya pakai jaket sama pakai apa itu? Pelindung. Pelindung, ya kan. Tiba-tiba dalam keringetan tuh, keringetan. Nah di situ saya panik, ya kan. Berhenti sebentar, kan buat ngambil nafas, ya kan. Awal Ya, pertama ya, kali. sebelum mengenal channel Mas Arya ya, ya kan. Itu udah asam lambung kan. Dari situ saya berhenti, turun, terus istirahat bentar, terus saya ke minimarket, ya kan, buat ambil minum, beli minum ya. kan, buat nenangin. Sekitar 10-15 menit udah tenang, ya jalan lagi pelan-pelan. Gitu. Itu yang paling berkesan ya. Iya gitu, pokoknya kalau di rumah itu murung, jadi Murung. apa aja dianalisa. Contoh apa aja Kang Wildan yang dianalisa? Ya analisa, aduh nih gua kenapa gitu, jadi apa searching, waduh itu kacau dah gua searching. Kalau bisa Jangan searching. searching lah, jangan browsing. Jadi, Dari browsing itu jadi ada ketakutan nggak? nambah. Contoh kayak apa? Hasil searching biasanya jadi takut apa? Jadi ya takut gua jantung, terus sakit ini, inilah usus lah, terus jantung lah, paru lah, banyak dah. Jadi banyak ketakutan ya. Info yang masuk ke otak tuh banyak. Tapi sekarang alhamdulillah nggak takut. Gimana sekarang? Bebas merdeka. Asik. Sekarang sesi keempat baru selesai banget sesi keempat, terus saya ajak ngevlog. Karena ini bagus perkembangannya dan Bang Wildan ini selalu mengikuti tips-tips yang diberikan, entah itu dari saya atau sahabat-sahabatnya satu grup yang sudah sembuh ya Kang ya. Betul. Nah, jadi memang terkadang ada satu pola lama atau tidaknya kesembuhan dari anxiety ini tergantung beberapa faktor, terutama dari rumah gitu. Betul. Kalau di rumah dapat dukungan cepat sembuh gitu. Kalau yang tidak dapat dukungan biasanya sedikit lebih lama. Apalagi kalau yang sering di mental judge oleh keluarganya. Betul. Misal kamu ini nggak kenapa-napa gitu, kamu itu sehat, ayo keluar gitu. Nah itu juga akan menjadi satu tekanan gitu. Dan kadang seorang yang merasakan pun ketika memberikan satu pengertian, orang di sekitar tidak akan mengerti. Betul. Iya kan? Kang Wildan awalnya setelah mengalami ini keluarga mendukung ya? Mendukung istri. Bahkan waktu sesi pertama dulu, awal pertama tanggal 29 Juli ke sini ya. Betul. Nah, 29 Juli ini
istri ikut nganter, tapi setelah itu nggak pernah nganter lagi. Iya. Berarti Malah waktu habis sesi pertama sama Mas Arya langsung dikasih makan. Yang tadinya makannya apa mili-mili, ya pokoknya berat badan tuh turun drastis ya saya. Ya, betul. itu langsung dikasih Mas Arya itu kue nastar yang ya tau lah isinya cuman apa nanas gitu. Yang tadinya lebaran itu nggak makan apa-apa, yang lain makan enak, kita ya cuma ngeliat aja makan-makan terpilih, dikasih kue nastar, udah makan Kang, nggak apa-apa, saya makan, iya nggak apa-apa, jadi habis. Terus keterusan sampai rumah yang Keterusan. selama ini dipantang pun mulai coba makan lagi dan nggak takut. Nggak takut, jadi dari sesi ke sesi itu perkembangannya bagus. Bagus ya. Dulu pernah nih, saya masih ada riwayat Kang Wildan. Dulu takut angin ketika naik Ya. motor. Betul. Jadi kalau kena angin itu takut. Aduh, kena angin itu jadi bayangannya itu ke dada sama ke perut. Ya itu. Takut kayak angin duduk gitu ya. Bah, betul. Kayak takut. Ini gua apain begini? Dikerokin nggak terlalu merah, begini-begini. Tapi udah cek ke dokter nggak kenapa-napa. Berapa cek dokter? Berapa kali cek ke dokter? Sampai bener-bener yakin itu bener-bener ada di asam lambung. Pertama, ronsen. Oh, ronsen. Ronsen Paru-paru ya. hasilnya bagus. Ronsen toraks. Oh, toraks. Ya, hasil bagus, paru-paru bagus, jantung bagus, terus semua bagus, hasilnya bagus. Ya udah dikasih obat, ya obat lambung. Obat lambung biasa. Ya. Terus ya karena cemas, ya kan, cemas, kurang yakin, bla bla bla, akhirnya kata teman begini. Ya udah kita baca tuh, ya kan, karena dapat info kata teman begini. Jadi kita terpengaruh. Ya, akhirnya suruh cek EKG, ya saya ikut cek EKG Normal. jantung, ya kan? Normal jantungnya. Normal. Akhirnya dicek normal Pak, normal. Terus ya kan, akhirnya kesini-sininya masih terus ngeyakinin diri, searching ya, karena searching gitu kita cari-cari, akhirnya USG, ya kan? USG perut. Hasilnya bagus aja, nggak ada batu empedu, nggak ada, pankreas bagus, terus ginjal bagus, ya kan, seperti itu aja. Jadi ya udah kata sampai ke dokter spesialis hampir 3-4 kali, seperti itu. Terus kata dokter spesialis, Ya suruh dirujukan ke psikiater nggak? Psikiater ya. Tapi meskipun pakai BPJS saya nggak mau. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus pernah ada riwayat ini juga, pengalaman penyembuhan ke non medis, misal kayak penyembuhan holistik. Ya seperti kita tahu ya. Orang kita masyarakat Indonesia ya masih melekat seperti itu. Klinik lah ya, mistik. Klinik itu. Kenapa katanya? Ini ada yang nempel dari kantor. Terus kata teman saya ya yang bisa seperti itu ngeliat, lu habis main ke kebun mana? Kebun mana? Gue nggak pernah main ke kebun kok. Ya kan? Oke, yaudah sini ntar mau gue hilangin dah gitu. Oh iya aja saya. Terus gitu. ada ritualnya? Nggak tahu itu mau dipakai apa, saya nggak tahu gitu. Kata yaudah udah gue hilang. Ya kan kita sendiri yang ngerasa orang sampai. Betul. Akhirnya ya begini, ada yang nempel, dunduro apa segala macam, kesini. Ya udah saya ngeyakinin gini, ya saya ngeyakinin, udah ini nggak kenapa-napa. Kata dokter bagus, terus sampai cek darah juga bagus. Terakhir saya cek darah, darah bagus, hasilnya bagus, HDL-nya bagus, HB-nya bagus. Ya udah kata dokter, ya udah tenangin pikiran. Akhirnya saya kenal channel Mas Arya, awalnya dengar audioterapi Mas ya. Audioterapi malam, pagi, siang, masih terus tuh afirmasi, peningkatan. Ada peningkatan ya. Tapi ya saya pengen power yang ini, saya yakinin diri sendiri, sama saya niat pengen sembuh, ya kan, pengen bebas dan merdeka kan, seperti biasa, ya kan. Akhirnya saya mutusin, saya juga bilang sama istri saya, ya udah
kita kesini gitu. Jadi dari sesi ke sesi ada perubahan. Baik. Terus ini di kantor pernah takut dinginnya AC juga ya? Nah ini banyak nih klien saya, sahabat-sahabat, jadi banyak yang kalau kena AC itu takut gitu. Dulu kalau yang klinik, kalau tempat terapi yang di Jakarta itu menggunakan AC. Jadi kalau ada yang takut AC tahu gitu, langsung keringet dingin ya. Tanya dulu takut AC baru dimatikan. Kalau di sini kan pakainya apa ini namanya? Pembersih angin lah, bukan kipas angin juga. Nah itu juga kadang ada yang takut. Nah ini Bang Wildan juga ternyata awalnya takut AC ya. Berarti selama apa namanya, selama menderita asam lambung atau anxiety ini psikosomatis, tidur di tempat ber-AC atau kerja di tempat ber-AC juga takut? Yang ditakutkan apa sih? Menggigil. Menggigil ya? Menggigil, terus lemas segala macam. Ya seperti itu. Kalau udah di kantor takut nggak bisa pulang aja. Betul. Ya kan? Gitu. Tapi sih alhamdulillah dari Mas Arya nganjurin minum vitamin, ya kan, vitamin B kompleks atau multivitamin, ya alhamdulillah. Cepat juga ya. Cepat juga. Oke, makanan dulu masih dipantang. Dulu apa aja yang dipantang ini? Hampir semua ada yang kontradiksi sama lambung. Seperti itu. Dipantang. Sekarang tadi saya ngeliat udah ngerokok lagi, kretek lagi ya. Terus udah ngopi dulu kan? Udah ngopi lagi, ngerokok ya. Sambel. Semalam makan ketan. Gini, apa reaksi pertama kali ketika mencoba rokok? Fan-fan aja. Relax ya? Relaksasi. Jadi tergantung pikiran ya. Kalau dibilang sehat. Aman aja, nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Relax. Tapi awalnya takut banget ya? Awalnya Takut. Terus ini rasa ngilu di badan belakang itu mana saja? Punggung enggak. Udah sekarang nggak terlalu, mungkin di belakang aja sih. Sini ya? Iya. Itu ngilu. Terus dulu kalau rasa begah itu takut ya? Iya, apalagi sebelum makan begah, habis makan begah, jadi serba salah. Makan apa nggak makan bingung kan gitu. Makanya yang dibikin berat badan turun seperti itu. Betul. Jadi dulu ada post trauma juga di begah kayaknya ya. Jadi kalau udah mulai begah mulai cemas. Betul. Nah itu namanya post trauma. Jadi sahabat-sahabat yang bikin lama psikosomatik atau anxiety ini itu post traumanya. Betul. Misal kita udah nggak cemas tapi begitu naik motor ke kerjaan takut. Nah itu cemas lagi. Nah itu namanya post traumatic stress disorder atau PTSD. Di sesi kedua udah bisa naik motor. Oh Bang Wildan ya. Di sesi 1 masih bareng teman karena teman ngerti lah. Iya Sesi ngerti. kedua terus saya minta tips dari Mas Arya. Gimana nih Mas gitu kata Mas Arya? Trial error ya. Trial error aja, percobaan terus, ya kan. Semakin berusaha, semakin setiap hari semakin adaptasi, dia semakin terbiasa. Tips dari Mas Arya seperti itu. Ya udah saya coba sekali, 2 kali, akhirnya sampai seminggu. Ya alhamdulillah Udah berani ya. Berani. Terus ini belum percaya diri keluar rumah dulu ya. Berarti selama sakit ini banyak mengurung. Hanya kerja aja keluar. Kerja keluar. Hanya kerja. Jadi tipsnya itu jangan menganalisa lah. Apa aja dianalisa. Tapi kadang otomatis. Kadang otomatis, kadang kan narik ke sini. Karena ini otak kedua gitu kan. Ada kedutan langsung. Wah, jangan-jangan gitu. Jedut di sini. Waduh, jangan-jangan. Kan gitu. Dari dulu jangan-jangan terus. Udah dianalisa, searching pula. Wah, udah tambah banyak gitu. Ya, kalau searchingnya itu tidak apa-apa, normal. Mungkin tenang. Oh ini kan pasti kalau nggak jantung, paru-paru, gangguan, misal apa kan jadi takut. Nah itu, gitu. Oke Bang Wildan, ini awal mulanya saat apa dulu? Saat pertama kali terkena serangan panik itu saat lagi ngapain? Pulang kerja. Oh lagi kerja. Pulang kerja waktu masih puasa hari keberapa ya? Di sini terasa enak. Terus sampai rumah mandi air hangat, malam muntah. Nah di situ mulai panik. Di situ kenapa? Serangan panik ya. Berdebar jantung. Iya. Berdebar jantung, udah minum obat A, B, C, D, ya tetap seperti itu, gitu kan.
akhirnya besokannya cek dokter lambung. Tapi belum cemas, belum? Udah mulai sedikit di situ. Sedikit, tapi belum banyak ketakutan. Belum banyak. Jadi cemas mulai muncul di bulan kedua. Awalnya sih saya tahu, oh ya ini lambung gitu. Akhirnya sini ini kok udah 2 bulan nggak sembuh. beres, searching ya. Akhirnya searching lah, browsing segala macam. Di situ mulailah info-info masuk semua. Kepikirannya. Ini makan ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Malah tambah parah. Malah tambah gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya pikiran semraut. Seperti itu. Memang terkadang bagusnya tidak searching, tapi kalau awal-awal biasanya penasaran. Gitu. Penasaran. Terkadang ada juga sahabat-sahabat yang saya larang untuk searching, tapi tetap aja masih searching, nyuri-nyuri. Kadang akhirnya saya kadang ke keluarganya suruh dipantau gitu. Tapi itu pun kadang nyolong-nyolong gitu. Kalau bisa jangan searching. Gitu. Jangan searching ya. Jangan analisa. Misal contoh. Jadi kalau misalnya keyakinannya satu, kalau emang udah lambung satu. Gitu. Karena kan kalau udah lambung dia berakarnya semua. Nano ya. Semua tubuh terasa. Iya, semua tubuh. Jadi yakin aja. Percaya diri. Kalau emang awal susah sih mas. Gitu. Iya memang. Gitu, jadi susah. Memang perlu bantuan. Bantuan. Makanya kan perlu mentor, ya kan. Untung mentornya sabar gitu. Ya kan. Gitu. Jadi kalau apa-apa ya udah ke mentor yang nanya gitu. Jadi ya nggak usah naik ke yang lain lah. Gitu. Saling menguatkan satu sama lain dengan sahabat-sahabat yang juga lagi. Kan ada grup klien juga khusus klien gitu. Memang ya sudah terjadi dan sedang terjadi. Jadi kita mau nggak mau harus terima. Pernah nggak suatu hari nolak cemas itu? Wah, diserang habis-habisan. Jadi awalnya yang nggak terima ya? Nggak terima. Ini kenapa? Jadi kita lawan, yang namanya lawan kan adrenalin ya. Dia semakin nyerang balik, counter attack seperti itu. Tapi yang kata Mas Arya, saya semenjak kenal Mas Arya apa channelnya, diterima dulu, terus tenang, dia bakal meredak sendiri. Gitu. Betul. Terus akhirnya ketika misal ada serangan panik, terima dulu duduk. Ya, diterima dulu, terus percaya ini nggak kenapa-napa. Nggak akan meninggal lah ya. Nggak bakal meninggal. 100% diterima, terus sadar akan nafas, ya kan, sadar nafas, masih bernafas, sadar, ya kan? Sekitar 5 menit 10 menit lah, diam dulu gitu, sadarin nafas, diterima, terus yakinin diri sendiri nggak kenapa-napa, hilang ya, sendirinya. Ya kalau kita coba ngelawan makin nggak karuan. Betul. Makin nggak karuan. Terus Bang Wildan ini sekarang lagi kerja masih ya? Masih dari awal pertama kerja. Oh, dari awal pertama memang udah kerja terus masuk ya? Ya jadi tantangannya gitu, survivornya di situ. Ya. Berat badan turun berapa kilo setelah mengalami ini? Banyak dari 88 apa 87 pernah sampai 70. Tapi sekarang kayaknya normal lagi. Alhamdulillah. Vitamin ya? Vitamin, afirmasi, makannya juga ya kalau sewajarnya. Terus jangan dipantang lah gitu. Kalau emang yang dicoba merasa kurang nyaman, udah stop gitu ya kan. Mas Haro juga nyaranin, maksudnya bebas itu nggak dipantang, nggak semuanya. Kalau emang yang cocok makan lanjut, kalau emang yang nggak cocok udah stop, karena kan tubuh orang kan beda-beda. Iya, ya, betul. Jadi jangan dipaksa lah gitu. Ini Kang Wildan sempat takut meninggal juga ya selama mengalami ini. Ketakutan meninggal itu hampir tiap hari. Dengar berita dari omongan orang, berita ini, berita apalagi lagi masa pandemi kayak gini masih ya kan. Beritanya semeraut gitu. Pikirannya meninggal terus. Pikirannya seperti itulah. Seperti itu gimana? Jadi ada info dari masjid ya kan, seperti itu. Langsung. Waduh. Ya langsung berusaha nenangin diri sendiri. Nggak nyaman lah ya. Iya, nggak nyaman. Makanya yang dibikin kurus itu anxiety-nya. Iya benar. Cemasnya ya. Awalnya sih gemuk, kesini langsung drop. Pokoknya cemas itu bikin langsung drop.
Iya. Cuma bikin drop, makan nggak karuan, pantang gini-gini, langsung drop. Tapi yang semenjak saya terapi sama Arya, ya tapi alhamdulillah orang tua juga udah tahu ya, orang tua. tahu, Istri apalagi udah tahu gitu. Tapi waktu awal-awal tahu hipnoterapi itu dari mana? Kan jarang orang tahu hipnoterapi. Taunya kalau nggak psikiater ya psikolog gitu. Dari YouTube. YouTube Iya, karena kan ya masih awal-awal searching Google, searching YouTube, akhirnya ya nempel kok ke channelnya Mas Arya ya kan, masih dengar di afirmasi, audio terapi. Wah tenang tuh, tenang. Wah jangan-jangan gua pikiran lagi, tenang di situ. Ya udah ngikutin sekitar 2 minggu tenang. akhirnya mutusin ya udah kompromi sama istri, ya udah kita hipnoterapi. Alhamdulillah udah bisa naik motor sendiri, udah bisa jalan-jalan, udah bisa makan. Tapi Kang Wildan ini cepat tanggap sih. Jadi dari pertama kena puasa sekarang udah kayak gini. Ada orang yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh gitu karena mereka tidak tahu ilmu pikiran. Dalam artian gini, dia tidak mengerti bagaimana cara relaksasi, bagaimana cara meditasi atau yoga atau dengar afirmasi. Kadang ada yang sama sekali tidak percaya ilmu itu. Jadi misal ada orang yang sedang mengalami anxietas atau psikosomatis ini, misal kadang sama temennya dikasih audio, lah buat apaan denger audio gini gitu. Iya betul. Ada loh yang kayak gitu. Tapi itu pengaruh audio terapi. Kalau yang tidak tahu itu dia menurut dia nggak pengaruh apa-apa gitu. Makanya dia lama gitu. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Nanti lama-lama dia tahu konsepnya. Setelah kesana kemari dia tahu ternyata kok masih gini-gini aja. Dia tahu, oh ternyata memang saya perlu menenangkan pikiran, perlu terapi, terapi diri, penenangan diri dan lain-lain. Baru dia oh ya, mungkin ini yang buat saya lama sembuh misal. Terus akhirnya perlahan-perlahan dia mereda. Misal tuh hipnoterapi ya perlahan sembuh gitu. Terus kan ada masa pemulihan. Nanti ini Kang Wildan tinggal masa pemulihan 3 bulan. Jadi dipantau 3 bulan ini. Terus Kang Wildan, jadi, nah ini termasuk cepat. Jadi dari puasa kemarin ke sekarang kan 5 bulanan ya. Itu sangat cepat sekali karena sebenarnya di sesi ketiga juga udah tenang Mas. Udah tenang ya. Udah tenang, udah makan enak, udah bebas lah gitu. Makanya sekarang tinggal powernya aja. Tapi untuk beberapa orang yang mengalami generalized anxiety disorder, sekarang saya tidak sarankan 4 tapi 6. Karena lebih kompleks. Terus ada beberapa perlu tambahan karena dari dulu ketika GAD ngambil 4 sesi itu ada hampir trauma yang masih tersisa gitu. Yang sekiranya 2 pertemuan lagi itu kelar gitu. Memang kita itu kontrak upaya bukan kontrak hasil. Hipnoterapi itu sama halnya kayak dokter. Betul. Jadi kita kontrak upaya, kita berobat ke dokter ya kalau sembuh ya berarti udah waktunya sembuh. Misal belum ya coba lagi gitu kan. Tapi kalau hipnoterapi ya sama, nggak ada beda dengan dokter, kontrak upaya, bukan kontrak hasil. Jadi Mas Arya nanti setelah saya hipnoterapi, saya sembuh nggak? Sebetulnya saya udah malas nanganinnya. Malas lah, itu tandanya dia ragu. Jadi mau dimanapun juga kita ikhtiar juga harus yakin. Kontrak upaya. Jadi hampir semua penyembuhan itu kontrak upaya, mulai paham gitu. Jadi kita kontrak upaya bukan kontrak hasil gitu. Nah, sembuh atau tidaknya 80% ada pada klien. Bukan saat program terapi tapi saat di rumah. Kita terapi bagus sampai rumah crash lagi sama mertuanya. Buyar lagi seolah-olah belum sembuh gitu, cemas lagi gitu. Nah, jadi sebelum hipnoterapi pastikan kondisi di rumah sudah masalah-masalahnya sudah mulai kelar lah ya Bang ya. Jadi kita enak gitu. Terus dapat dukungan dari istri gitu, dapat dukungan dari suami gitu. Ada juga tidak sedikit yang lagi program hipnoterapi tidak dapat dukungan. Gitu. Karena biasanya jadi berjuang sendiri kasihan. Makanya setiap terapi nangis, terus setiap hipnoterapi ada. Biasanya karena keluarganya menganggap dia itu tidak sakit apa-apa gitu. Ngapain hipnoterapi buang-buang duit gitu. Nah, orang yang psikosomatis dapat perlakuan seperti itu terkadang menjadi sedikit lebih lama.
Karena orang psikosomatik ini sensitif, baperan. Betul. Betul banget. Betul banget. Enggak. Istilahnya ada tokek bunyi aja tersinggung. Tokek tersinggung kan? Burung. Takut. Jadi udah mikirnya ke depan aja gitu Mas ya. Lah iya, gitu. depan. Bukan mikir hari ini. Duh, nanti ke depannya gimana, masa depan anak-anak kalau saya meninggal gimana? Udah terlalu jauh. Tidak sedikit juga yang sudah pesen liang lahat. Oh, Ada yang udah pesen peti. Jadi dia meninggal menggunakan peti. Jadi non muslim gitu. Dia udah pesen peti dulu gitu. Terus dia udah ke makam milih liang lahat sendiri, nanti saya di sini gitu. Sampai istrinya waktu sesi keempat datang itu ketawa nyeritain itu gitu. Suaminya juga malu itu. Iya ya Mas, kok sampai segitunya katanya. Iya iyalah, psikosomatis. aneh tapi nyata loh. Ya, psikosomatis tidak pandang bulu sahabat-sahabat, mau preman, mau sekelas jenderal, Iya, betul, ada. atau pejabat penting sekalipun kalau sudah terkena psikosomatik, dia kembali seperti kayak anak kecil. Ya, betul. Jadi orang terdekatnya harus selalu di sampingnya. Kalau pergi nyari kemana, sini. Jadi selalu pengen di ngertiin, gitu kan. Iya. Gua harus mau ini, gua gini. Kalau enggak baper. Kalau nggak apa-apa. Seperti itu. Lah iya. Aduh. Apa motivasi Kang Wildan buat sahabat-sahabat yang masih berjuang? Motivasinya yakin, percaya diri, ya kan? Ikhtiar, ya kan? Pokoknya ya kalau emangnya apapun agama kita ya yakin kepada Tuhan. Betul. Yakin pada Tuhan, kita ikhtiar. Kalau emangnya butuh dokter berobat, sok mangga. Ya kan? Betul. Dokter, kalau emang butuh dokter, kalau emang butuh herbal ya silakan. Ya kan hipnoterapi kan ngebantu, ya kan. Kan Betul. Obat ada yang jalan, hipnoterapi jalan gitu, seperti itu. Tenangin diri, diterima. Ya. Ini pengalaman saya aja sih. Iya pengalaman Akang. Diterima, terus yakin, nggak kenapa-napa, yakin percaya diri, banyak berdoa ya. Berdoa betul. Yakin. Terus kalau saya sendiri sih hanya untuk satu mentor aja sih Mas ya. Ya naik ke Mas Arya. Ya kadang yang lama itu teman gitu kan. Teman-teman Gitu yang kan, sama-sama udah sembuh. udah sembuh gitu. Seperti itu aja sih gitu. Terus selalu ciptakan bahagia, ya kan, senyum, ya kan, terus happy karena obat dari segala penyakit salah satunya dari senyum gitu. Ya Tapi kan kadang bahagia. sulit. Kadang sulit senyum. Dari cermin aja ngaca senyum sendiri gitu loh kan. Lihat muka sendiri ketika cemas. iya kan? Kok saya gini Iya, kok gitu. saya gini. Gitu. Jadi, Terus senyum ya. Senyum salah satu. Paksakan sahabat-sahabat. Paksakan sebelum tidur dan bangun tidur. Wajib ya. Ya kan. Oh ya, Akang kan juga dengar afirmasi rutin itu saat waktu-waktu apa aja? Tiap hari. Pagi. Bangun tidur sama sebelum tidur. Oh itu ya. Kalau siang mungkin karena kerja ya. Iya, karena kan semenjak jalani hipnoterapi dari 1 sampai sekian ini kan afirmasi harus masuk. Betul. Gitu, afirmasi masuk. Jadi sambil kerja juga kadang Dengar. gitu kan, gitu. Jadi nggak memberi ruang ya untuk hal-hal negatif ya. Gitu jangan Jadi kasih positif gitu. terus. Karena kita memang lagi perlu vitamin otak ya itu Betul, afirmasi. karena programnya Mas Hari seperti itu gitu. Terserah mau afirmasi apa yang enak didengar aja seperti itu. Tapi Makanya- hasilnya positif sih. Iya betul. Hasilnya positif. Afirmasi itu cepat atau lambat masuk. Oh iya betul. Yang buat lama itu kadang kritikal area kita. Jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar itu ketika dapat kata-kata positif itu kadang lah apa-apaan sih gitu. Lah faktanya saya nggak bahagia gitu. Jadi dia ngeyel. Itu kata-kata pengaruh Mas. Jadi memang kritikal area seperti Iya. itu. Kadang dengar audio terapi misal aku bahagia. Itu kritikal areanya alah bahagia apa gitu. Wong lagi cemas gini kok. Jadi itu yang kritikal area itu akan selalu melawan kata-kata positif. Nah, untuk sahabat yang kadang mendengarkan audio-audio terapi positif tapi penolakan di pikiran, wah ini apa dan lain sebagainya, sadari bahwa itu hanyalah kritikal area kita yang sedang bekerja gitu. Sedangkan bawah sadar kita tetap menerima gitu. Pokoknya
apapun yang Anda dengar, Anda lihat, sekalipun Anda kritik gitu, dia tetap akan masuk ke bawah sadar cepat atau lambat gitu. Mungkin tidak sekarang tapi 10 hari yang akan datang gitu. Nah, jadi kadang kalau ada yang ngeyel, terus misal dapat kata positif, nolak dan lain sebagainya, itu hanya kritikal area kita saja gitu. Bawah sadar tetap menerima. Oke, Kang Wildan, makan sehari berapa kali? 3 sih gitu. Jadi sekarang udah bisa diatur kita gitu, karena dari pola pikir gitu. Kalau emangnya lapar makan, kadang dulu waktu masih berobat ke dokter harus jam sekian makan kan. Sekarang kalau lagi jalan hipnoterapi program Mas Arya, ya selagi pengen aja gitu, jadi udah bisa diatur polanya gitu. Kalau emang jam 12 jam 11 lapar, makan aja seperti itu. Tidur normal ya? Tidur normal. Pernah ngalamin sulit tidur nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Nah itu beberapa kadang ada yang kesulitan tidur ketika malam ataupun siang, biasanya yang sulit itu siang. Malam juga ada beberapa yang terganggu pola tidurnya gitu, insomnia sahabat-sahabat. Oke Kang Wildan, terima kasih, ini waktunya sudah mau berbagi semangat dan motivasi dengan sahabat-sahabat. Sebetulnya ada 2 lagi, Bang Risat sama Bang Indra. Wah, tadi bareng datang, mungkin habis kumpul tadi ya? Iya, betul. Habis kumpul di rumah Bang Risat, sharing-sharing, terus penutupan. Kalau Bang Risat sama Bang Indra udah sesi 4 kemarin, Bang Wildan sekarang. Nanti tunggu video-video saya bersama Bang Risat dan Mas Indra nanti. Tapi satu lagi Mas tips, kata-kata positif itu wajib. Wajib ya? Wajib. Self talk ya, tepuk-tepuk dada. Iya, kan. Biasanya tepuk-tepuk dadanya kata-kata apa yang digunakan contoh? Semakin hari semakin sehat, semakin kuat. Sambil tepuk-tepuk. Iya, tepuk dada atau dari bisa EFT, ya kan? Ketuk-ketuk sini. Ketuk, ya kan, EFT. Pokoknya kata-kata ajaib yang bisa bikin motivasi, bikin sehat, gitu kan. Bikin percaya diri gitu. Kata-kata itu emang benar buat menyihir diri sendiri gitu kan. Memantrai ya. Memantrai diri sendiri itu benar, kata-kata positif. Kata-kata yang baik, jangan berkata-kata sugesti yang buruk-buruk. Ngeluh. Itu akan ngeluh. Sihir jadi sihir negatif. Iya, jadi akan sihir negatif karena akan kebaca ke alam bawah sadar seperti itu. Betul. Gitu. Merekam Gitu. Ntar kedepannya akan terjadi seperti itu. Gitu. Nah, itu sih yang pengalaman saya seperti itu. Betul. Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Ini Bang Wildan, terima kasih waktunya. Mungkin nanti Bang Wildan, Bang Wildan juga punya channel YouTube makan-makan ya? Apa nama channelnya? Jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Nah itu channel YouTube-nya, sahabat-sahabat bisa searching Jangan Jalan Sendiri. Itu bersama teman-teman makan terus kemarin sempat makan takut, aneh temannya. Tadinya biasa kuliner, tiba-tiba nggak makan. Tadi biasa kuliner, yang pedas segala macam, ya apa aja dimakan, sekarang ya gitu. Ya, itulah hidup lah kan. Hidup ya seperti ini. Gitu. Oke sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Kang Wildan. Semoga di sesi keempat ini sehat walafiat, bisa semangat, percaya diri, aktivitas normal senormal-normalnya, dan untuk sahabat-sahabat yang masih berjuang terus semangat gitu. Oke, saya Ria Surya undur diri dan di samping saya ada Wildan Aziz. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.